Judul Pertemuan Kembali dengan Cinta Pertama. Tokoh utama Rina, seorang wanita berusia 30 tahun, bekerja sebagai desainer grafis. Rina memiliki rambut yang panjang berwarna coklat gelap, selalu diurai rapi. Dia memiliki mata yang cerah dan senyuman yang menawan, tapi seringkali terlihat melankolis. Rina adalah sosok yang mandiri dan kreatif, tetapi masih menyimpan kenangan manis dan pahit tentang cinta pertamanya. Tokoh pendukung Dika, cinta pertama Rina, kini berusia 31 tahun. Dika adalah seorang arsitek yang sukses dengan penampilan yang rapi dan percaya diri. Dia memiliki rambut hitam pendek dan mata yang tajam. Dika adalah sosok yang humoris dan penuh semangat, tetapi juga memiliki sisi sensitif yang jarang ditunjukkan kepada orang lain. Maya, sahabat Rina sejak kecil. Maya adalah seorang jurnalis yang selalu mendukung Rina dalam setiap langkahnya. Dia memiliki rambut pendek dan gaya berpakaian yang kasual. Maya adalah sosok yang ceria dan optimis, selalu berusaha untuk membuat Rina melihat sisi positif dari setiap situasinya. Budi, teman Dika yang juga seorang arsitek. Budi adalah sosok yang humoris dan sering kali menjadi penghibur di antara teman-temannya. Dia memiliki penampilan yang santai dan selalu siap membantu Dika dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Di suatu sore, Rina duduk di kafe kecil di sudut kota, menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Hari itu adalah hari yang istimewa, karena dia akan menghadiri reuni sekolah menengah atas. Kenangan masa lalu mulai bermunculan, terutama tentang Dika, cinta pertamanya. Mereka berpisah setelah lulus, dan meskipun Rina telah menjalin beberapa hubungan, tak ada yang bisa menggantikan Dika di hatinya. Saat Rina memasuki aula reuni, suasana penuh tawa dan nostalgia. Dia melihat wajah-wajah lama, tetapi hatinya berdebar ketika melihat Dika berdiri di sudut ruangan, dikelilingi oleh teman-teman. Dika terlihat matang, tetapi senyumnya tetap sama. Rina merasa seolah waktu tak pernah berlalu. Maya yang selalu ada di samping Rina menggenggam tangannya. "Ayo, kita mendekat," bisiknya. Rina mengangguk. Meskipun jantungnya berdebar kencang, mereka berdua mendekati Dika. Dan saat Dika melihat Rina, matanya berbinar. "Rina, sudah lama sekali," serunya, memeluk Rina dengan hangat. Percakapan mengalir dengan mudah, seolah tak ada waktu yang terbuang. Mereka tertawa, mengenang kenangan masa lalu, seperti saat mereka berdua bersembunyi di belakang pohon besar di sekolah untuk menghindari pelajaran olahraga. Rina merasa nyaman, tetapi juga cemas. Apakah Dika masih memiliki perasaan yang sama? Setelah beberapa jam, reuni mulai mereda. Dika mengajak Rina untuk pergi ke taman terdekat. Di sana, di bawah sinar bulan, Dika mulai bercerita tentang hidupnya. Dia telah bekerja keras untuk mencapai impiannya, sebagai arsitek. Tetapi ada satu hal yang mengganggunya. "Setiap kali aku melihat foto-foto kita, aku merasa ada yang hilang," kata Dika, menatap Rina dengan serius. "Aku tak pernah benar-benar melupakanmu." Rina terkejut. "Aku juga merasakan hal yang sama, Dika. Tapi kita sudah menjalani hidup masing-masing." Dika mengangguk, tetapi ada kerinduan yang ada di matanya. Mungkin kita bisa memberi diri kita kesempatan kedua. Kita bisa memulai dari awal,
Rina merasa harapannya mulai tumbuh. Mereka berbicara hingga larut malam, berbagai impian dan ketakutan. Rina menyadari bahwa cinta pertama tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya terpendam menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Setelah pertemuan itu, Rina dan Dika mulai berkomunikasi lebih sering. Mereka saling mengirim pesan, berbagi foto, dan bahkan melakukan video call. Rina merasa seperti remaja lagi, merasakan getaran cinta yang baru. Maya selalu mendukungnya, memberikan saran dan semangat. Kamu harus memberi kesempatan pada dirimu sendiri, Rina. Cinta pertama tak selalu berakhir buruk, kata Maya. Di suatu hari, Dika mengajak Rina untuk bertemu di sebuah restoran yang mereka sukai saat masih remaja. Rina merasa gugup, tetapi juga bersemangat. Saat mereka bertemu, Dika terlihat lebih tampan dan percaya diri. Mereka berbicara tentang kehidupan masing-masing, pekerjaan, dan impian. Rina merasa seolah-olah tak ada yang berubah, tetapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa mereka telah tumbuh dan berubah. Setelah makan malam, Dika mengajak Rina berjalan-jalan di tepi pantai. Suara ombak dan angin malah menciptakan suasana yang romantis. Dika berhenti dan menatap Rina. Aku ingin jujur padamu, Rina. Selama ini, aku selalu berharap kita bersama-sama lagi. Aku tak ingin kehilanganmu sekali lagi. Rina merasakan air matanya mengenang di matanya. Aku juga, Dika, tapi aku takut. Kita sudah menjalani hidup yang berbeda. Dika menggenggam tangan Rina. Kita bisa memulai dari awal. Kita bisa belajar dari kesalahan masa lalu. Rina mengangguk, merasakan harapan baru tumbuh di dalam hatinya. Mereka berdua sepakat untuk memberi diri mereka kesempatan kedua. Rina merasa bersemangat dan takut sekaligus, tetapi dia juga tahu bahwa cinta pertama mereka layak untuk diperjuangkan. Minggu-minggu berlalu, Rina dan Dika semakin dekat. Mereka menghabiskan waktu bersama, melakukan hal-hal yang mereka sukai, dan saling mendukung dalam karir masing-masing. Rina merasa bahagia, tetapi di dalam hatinya, dia masih meragukan apa hubungan ini akan bertahan. Di suatu malam, saat mereka sedang menonton film di rumah Rina, Dika tiba-tiba berhenti dan menatap Rina dengan serius. Rina, aku ingin kita berbicara tentang masa depan. Rina merasa jantungnya berdebar kencang. Masa depan? Apa maksudmu? Dika menarik napas dalam-dalam. Aku ingin kita berkomitmen satu sama lain. Aku ingin kita membangun masa depan bersama. Rina terdiam, merasakan campur antara kebahagiaan dan ketakutan. Dika, aku sangat mencintaimu, tapi aku juga takut kita tak bisa mengulangi kesalahan yang sama. Dika mengangguk. Aku mengerti, tapi aku berjanji akan berusaha sebaik mungkin. Aku tak ingin kehilanganmu lagi. Rina merasa terharu. Dia tahu bahwa Dika tulus. Dia juga merasakan hal yang sama. Baiklah, aku akan siap untuk mencoba. Mereka saling berpelukan, merasakan kehangatan cinta yang telah terpendam selama bertahun-tahun. Rina tahu bahwa perjalanan mereka tak akan selalu mulus, tapi disiap untuk menghadapi segala tantangan bersama Dika. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin kuat. Rina dan Dika belajar untuk saling memahami dan mendukung satu sama lain. Mereka menghadapi berbagai rintangan, tetapi cinta mereka selalu menjadi kekuatan yang mereka ingat. Suatu hari, saat mereka saling
Berjalan-jalan di taman, Dika tiba-tiba berhenti dan berlutut di depan Rina. "Rina, aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kau menikah denganku?" Rina terkejut, tetapi air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Iya Dika, aku mau." Dika berdiri dan memeluk Rina dengan erat. Mereka berdua merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Cinta pertama mereka telah tumbuh menjadi cinta yang lebih dalam dan kuat. Bulan pun berganti. Mereka mengadakan pernikahan yang sederhana, tetapi penuh cinta. Rina mengenakan gaun putih yang indah, dan Dika terlihat tampan dalam setelan jasnya. Saat mereka mengucapkan janji suci di depan keluarga dan teman-teman, Rina merasakan semua kenangan indah dan pahit yang mereka lalui telah membawa mereka ke momen ini. Setelah pernikahan, Rina dan Dika mulai kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Mereka saling mendukung dalam karir dan hidup impian masing-masing. Dan cinta mereka semakin kuat seiring berjalannya waktu. Rina menyadari bahwa pertemuan kembali dengan cinta pertamanya bukan hanya tentang menghidupkan kembali kenangan, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik bersama. Judul: Pertemuan Kembali dengan Cinta Pertama. Tokoh utama, Rina, seorang wanita berusia 30 tahun, bekerja sebagai desainer grafis. Rina memiliki rambut yang panjang berwarna coklat gelap, selalu diurai rapi. Dia memiliki mata yang cerah dan senyuman yang menawan, tapi seringkali terlihat melankolis. Rina adalah sosok yang mandiri dan kreatif, tetapi masih menyimpan kenangan manis dan pahit tentang cinta pertamanya. Tokoh pendukung, Dika, cinta pertama Rina, kini berusia 31 tahun. Dika adalah seorang arsitek yang sukses dengan penampilan yang rapi dan percaya diri. Dia memiliki rambut hitam pendek dan mata yang tajam. Dika adalah sosok yang humoris dan penuh semangat, tetapi juga memiliki sisi sensitif yang jarang ditunjukkan kepada orang lain. Maya, sahabat Rina sejak kecil. Maya adalah seorang jurnalis yang selalu mendukung Rina dalam setiap langkahnya. Dia memiliki rambut pendek dan gaya berpakaian yang kasual. Maya adalah sosok yang ceria dan optimis, selalu berusaha untuk membuat Rina melihat sisi positif dari setiap situasinya. Budi, teman Dika yang juga seorang arsitek. Budi adalah sosok yang humoris dan sering kali menjadi penghibur di antara teman-temannya. Dia memiliki penampilan yang santai dan selalu siap membantu Dika dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Di suatu sore, Rina duduk di kafe kecil di sudut kota, menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Hari itu adalah hari yang istimewa, karena dia akan menghadiri reuni sekolah menengah atas. Kenangan masa lalu mulai bermunculan, terutama tentang Dika, cinta pertamanya. Mereka berpisah setelah lulus, dan meskipun Rina telah menjalin beberapa hubungan, tak ada yang bisa menggantikan Dika di hatinya. Saat Rina memasuki aula reuni, suasana penuh tawa dan nostalgia. Dia melihat wajah-wajah lama, tetapi hatinya berdebar ketika melihat Dika berdiri di sudut ruangan, dikelilingi oleh teman-teman. Dika terlihat matang, tetapi senyumnya tetap sama. Rina merasa seolah waktu tak pernah berlalu. Maya yang selalu ada di samping Rina menggenggam tangannya. "Ayo, kita mendekat," bisiknya. Rina mengangguk. Meskipun jantungnya berdebar kencang, mereka berdua mendekati Dika.
Dan saat Dika melihat Rina, matanya berbinar. "Rina, sudah lama sekali," serunya, memeluk Rina dengan hangat. Percakapan mengalir dengan mudah, seolah tak ada waktu yang terbuang. Mereka tertawa, mengenang kenangan masa lalu, seperti saat mereka berdua bersembunyi di belakang pohon besar di sekolah untuk menghindari pelajaran olahraga. Rina merasa nyaman, tetapi juga cemas. Apakah Dika masih memiliki perasaan yang sama? Setelah beberapa jam, reuni mulai mereda. Dika mengajak Rina untuk pergi ke taman terdekat. Di sana, di bawah sinar bulan, Dika mulai bercerita tentang hidupnya. Dia telah bekerja keras untuk mencapai impiannya, sebagai arsitek. Tetapi ada satu hal yang mengganggunya. "Setiap kali aku melihat foto-foto kita, aku merasa ada yang hilang," kata Dika, menatap Rina dengan serius. "Aku tak pernah benar-benar melupakanmu." Rina terkejut. "Aku juga merasakan hal yang sama, Dika. Tapi kita sudah menjalani hidup masing-masing." Dika mengangguk, tetapi ada kerinduan yang ada di matanya. "Mungkin kita bisa memberi diri kita kesempatan kedua. Kita bisa memulai dari awal." Rina merasa harapannya mulai tumbuh. Mereka berbicara hingga larut malam, berbagai impian dan ketakutan. Rina menyadari bahwa cinta pertama tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya terpendam menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Setelah pertemuan itu, Rina dan Dika mulai berkomunikasi lebih sering. Mereka saling mengirim pesan, berbagi foto, dan bahkan melakukan video call. Rina merasa seperti remaja lagi, merasakan getaran cinta yang baru. Maya selalu mendukungnya, memberikan saran dan semangat. "Kamu harus memberi kesempatan pada dirimu sendiri, Rina. Cinta pertama tak selalu berakhir buruk," kata Maya. Di suatu hari, Dika mengajak Rina untuk bertemu di sebuah restoran yang mereka sukai saat masih remaja. Rina merasa gugup, tetapi juga bersemangat. Saat mereka bertemu, Dika terlihat lebih tampan dan percaya diri. Mereka berbicara tentang kehidupan masing-masing, pekerjaan, dan impian. Rina merasa seolah-olah tak ada yang berubah, tetapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa mereka telah tumbuh dan berubah. Setelah makan malam, Dika mengajak Rina berjalan-jalan di tepi pantai. Suara ombak dan angin malah menciptakan suasana yang romantis. Dika berhenti dan menatap Rina. "Aku ingin jujur padamu, Rina. Selama ini, aku selalu berharap kita bersama-sama lagi. Aku tak ingin kehilanganmu sekali lagi." Rina merasakan air matanya mengenang di matanya. "Aku juga, Dika, tapi aku takut. Kita sudah menjalani hidup yang berbeda." Dika menggenggam tangan Rina. "Kita bisa memulai dari awal. Kita bisa belajar dari kesalahan masa lalu." Rina mengangguk, merasakan harapan baru tumbuh di dalam hatinya. Mereka berdua sepakat untuk memberi diri mereka kesempatan kedua. Rina merasa bersemangat dan takut sekaligus, tetapi dia juga tahu bahwa cinta pertama mereka layak untuk diperjuangkan. Minggu-minggu berlalu, Rina dan Dika semakin dekat. Mereka menghabiskan waktu bersama, melakukan hal-hal yang mereka sukai, dan saling mendukung dalam karir masing-masing. Rina merasa bahagia, tetapi di dalam hatinya, dia masih meragukan apa hubungan ini akan bertahan. Di suatu malam, saat mereka sedang menonton film di rumah Rina, Dika tiba-tiba berhenti dan menatap Rina dengan serius. "Rina,
Aku ingin kita berbicara tentang masa depan. Rina merasa jantungnya berdebar kencang. Masa depan? Apa maksudmu? Dika menarik napas dalam-dalam. Aku ingin kita berkomitmen satu sama lain. Aku ingin kita membangun masa depan bersama. Rina terdiam, merasakan campur antara kebahagiaan dan ketakutan. Dika, aku sangat mencintaimu. Tapi, aku juga takut kita tak bisa mengulangi kesalahan yang sama. Dika mengangguk. Aku mengerti, tapi aku berjanji akan berusaha sebaik mungkin. Aku tak ingin kehilanganmu lagi. Rina merasa terharu. Dia tahu bahwa Dika tulus. Dia juga merasakan hal yang sama. Baiklah, aku akan siap untuk mencoba. Mereka saling berpelukan, merasakan kehangatan cinta yang telah terpendam selama bertahun-tahun. Rina tahu bahwa perjalanan mereka tak akan selalu mulus, tapi disiap untuk menghadapi segala tantangan bersama Dika. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin kuat. Rina dan Dika belajar untuk saling memahami dan mendukung satu sama lain. Mereka menghadapi berbagai rintangan, tetapi cinta mereka selalu menjadi kekuatan yang mereka ingat. Suatu hari, saat mereka saling berjalan-jalan di taman, Dika tiba-tiba berhenti dan berlutut di depan Rina. Rina, aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kau menikah denganku? Rina terkejut, tetapi air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Iya Dika, aku mau. Dika berdiri dan memeluk Rina dengan erat. Mereka berdua merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Cinta pertama mereka telah tumbuh menjadi cinta yang lebih dalam dan kuat. Bulan pun berganti. Mereka mengadakan pernikahan yang sederhana, tetapi penuh cinta. Rina mengenakan gaun putih yang indah dan Dika terlihat tampan dalam setelan jasnya. Saat mereka mengucapkan janji suci di depan keluarga dan teman-teman, Rina merasakan semua kenangan indah dan pahit yang mereka lalui telah membawa mereka ke momen ini. Setelah pernikahan, Rina dan Dika mulai kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Mereka saling mendukung dalam karir dan hidup impian masing-masing. Dan cinta mereka semakin kuat seiring berjalannya waktu. Rina menyadari bahwa pertemuan kembali dengan cinta pertamanya bukan hanya tentang menghidupkan kembali kenangan, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik bersama. Judul: Pertemuan Kembali dengan Cinta Pertama. Tokoh utama Rina, seorang wanita berusia 30 tahun, bekerja sebagai desainer grafis. Rina memiliki rambut yang panjang berwarna coklat gelap, selalu diurai rapi. Dia memiliki mata yang cerah dan senyuman yang menawan, tapi seringkali terlihat melankolis. Rina adalah sosok yang mandiri dan kreatif, tetapi masih menyimpan kenangan manis dan pahit tentang cinta pertamanya. Tokoh pendukung Dika, cinta pertama Rina, kini berusia 31 tahun. Dika adalah seorang arsitek yang sukses dengan penampilan yang rapi dan percaya diri. Dia memiliki rambut hitam pendek dan mata yang tajam. Dika adalah sosok yang humoris dan penuh semangat, tetapi juga memiliki sisi sensitif yang jarang ditunjukkan kepada orang lain. Maya, sahabat Rina sejak kecil. Maya adalah seorang jurnalis yang selalu mendukung Rina dalam setiap langkahnya. Dia memiliki rambut pendek dan gaya berpakaian yang kasual. Maya adalah sosok yang ceria dan optimis, selalu berusaha untuk membuat Rina melihat sisi positif dari setiap situasinya. Budi,
teman Dika yang juga seorang arsitek. Budi adalah sosok yang humoris dan sering kali menjadi penghibur di antara teman-temannya. Dia memiliki penampilan yang santai dan selalu siap membantu Dika dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Di suatu sore, Rina duduk di kafe kecil di sudut kota, menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Hari itu adalah hari yang istimewa, karena dia akan menghadiri reuni sekolah menengah atas. Kenangan masa lalu mulai bermunculan, terutama tentang Dika, cinta pertamanya. Mereka berpisah setelah lulus, dan meskipun Rina telah menjalin beberapa hubungan, tak ada yang bisa menggantikan Dika di hatinya. Saat Rina memasuki aula reuni, suasana penuh tawa dan nostalgia. Dia melihat wajah-wajah lama, tetapi hatinya berdebar ketika melihat Dika berdiri di sudut ruangan, dikelilingi oleh teman-teman. Dika terlihat matang, tetapi senyumnya tetap sama. Rina merasa seolah waktu tak pernah berlalu. Maya yang selalu ada di samping Rina menggenggam tangannya. "Ayo, kita mendekat," bisiknya. Rina mengangguk. Meskipun jantungnya berdebar kencang, mereka berdua mendekati Dika. Dan saat Dika melihat Rina, matanya berbinar. "Rina, sudah lama sekali," serunya, memeluk Rina dengan hangat. Percakapan mengalir dengan mudah, seolah tak ada waktu yang terbuang. Mereka tertawa, mengenang kenangan masa lalu, seperti saat mereka berdua bersembunyi di belakang pohon besar di sekolah untuk menghindari pelajaran olahraga. Rina merasa nyaman, tetapi juga cemas. Apakah Dika masih memiliki perasaan yang sama? Setelah beberapa jam, reuni mulai mereda. Dika mengajak Rina untuk pergi ke taman terdekat. Di sana, di bawah sinar bulan, Dika mulai bercerita tentang hidupnya. Dia telah bekerja keras untuk mencapai impiannya, sebagai arsitek. Tetapi ada satu hal yang mengganggunya. "Setiap kali aku melihat foto-foto kita, aku merasa ada yang hilang," kata Dika, menatap Rina dengan serius. "Aku tak pernah benar-benar melupakanmu." Rina terkejut. "Aku juga merasakan hal yang sama, Dika. Tapi kita sudah menjalani hidup masing-masing." Dika mengangguk, tetapi ada kerinduan yang ada di matanya. Mungkin kita bisa memberi diri kita kesempatan kedua. Kita bisa memulai dari awal. Rina merasa harapannya mulai tumbuh. Mereka berbicara hingga larut malam, berbagai impian dan ketakutan. Rina menyadari bahwa cinta pertama tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya terpendam menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Setelah pertemuan itu, Rina dan Dika mulai berkomunikasi lebih sering. Mereka saling mengirim pesan, berbagi foto, dan bahkan melakukan video call. Rina merasa seperti remaja lagi, merasakan getaran cinta yang baru. Maya selalu mendukungnya, memberikan saran dan semangat. "Kamu harus memberi kesempatan pada dirimu sendiri, Rina. Cinta pertama tak selalu berakhir buruk," kata Maya. Di suatu hari, Dika mengajak Rina untuk bertemu di sebuah restoran yang mereka sukai saat masih remaja. Rina merasa gugup, tetapi juga bersemangat. Saat mereka bertemu, Dika terlihat lebih tampan dan percaya diri. Mereka berbicara tentang kehidupan masing-masing, pekerjaan, dan impian. Rina merasa seolah-olah tak ada yang berubah, tetapi di dalam hatinya dia tahu bahwa mereka telah tumbuh dan berubah. Setelah makan malam, Dika mengajak Rina berjalan-jalan.
di tepi pantai. Suara ombak dan angin malah menciptakan suasana yang romantis. Dika berhenti dan menatap Rina. Aku ingin jujur padamu, Rina. Selama ini, aku selalu berharap kita bersama-sama lagi. Aku tak ingin kehilanganmu sekali lagi. Rina merasakan air matanya mengenang di matanya. Aku juga, Dika, tapi aku takut. Kita sudah menjalani hidup yang berbeda. Dika menggenggam tangan Rina. Kita bisa memulai dari awal. Kita bisa belajar dari kesalahan masa lalu. Rina mengangguk, merasakan harapan baru tumbuh dalam hatinya. Mereka berdua sepakat untuk memberi diri mereka kesempatan kedua. Rina merasa bersemangat dan takut sekaligus. Tetapi dia juga tahu bahwa cinta pertama mereka layak untuk diperjuangkan. Minggu-minggu berlalu, Rina dan Dika semakin dekat. Mereka menghabiskan waktu bersama, melakukan hal-hal yang mereka sukai, dan saling mendukung dalam karir masing-masing. Rina merasa bahagia, tetapi di dalam hatinya, dia masih meragukan apa hubungan ini akan bertahan. Di suatu malam, saat mereka sedang menonton film di rumah Rina, Dika tiba-tiba berhenti dan menatap Rina dengan serius. Rina, aku ingin kita berbicara tentang masa depan. Rina merasa jantungnya berdebar kencang. Masa depan? Apa maksudmu? Dika menarik napas dalam-dalam. Aku ingin kita berkomitmen satu sama lain. Aku ingin kita membangun masa depan bersama. Rina terdiam, merasakan campur antara kebahagiaan dan ketakutan. Dika, aku sangat mencintaimu. Tapi, aku juga takut. Kita tak bisa mengulangi kesalahan yang sama. Dika mengangguk. Aku mengerti, tapi aku berjanji akan berusaha sebaik mungkin. Aku tak ingin kehilanganmu lagi. Rina merasa terharu. Dia tahu bahwa Dika tulus. Dia juga merasakan hal yang sama. Baiklah, aku akan siap untuk mencoba. Mereka saling berpelukan, merasakan kehangatan cinta yang telah terpendam selama bertahun-tahun. Rina tahu bahwa perjalanan mereka tak akan selalu mulus, tapi disiap untuk menghadapi segala tantangan bersama Dika. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin kuat. Rina dan Dika belajar untuk saling memahami dan mendukung satu sama lain. Mereka menghadapi berbagai rintangan, tetapi cinta mereka selalu menjadi kekuatan yang mereka ingat. Suatu hari, saat mereka saling berjalan-jalan di taman, Dika tiba-tiba berhenti dan berlutut di depan Rina. Rina, aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kau menikah denganku? Rina terkejut, tetapi air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Iya Dika, aku mau. Dika berdiri dan memeluk Rina dengan erat. Mereka berdua merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Cinta pertama mereka telah tumbuh menjadi cinta yang lebih dalam dan kuat. Bulan pun berganti. Mereka mengadakan pernikahan yang sederhana, tetapi penuh cinta. Rina mengenakan gaun putih yang indah, dan Dika terlihat tampan dalam setelan jasnya. Saat mereka mengucapkan janji suci di depan keluarga dan teman-teman, Rina merasakan semua kenangan indah dan pahit yang mereka lalui telah membawa mereka ke momen ini. Setelah pernikahan, Rina dan Dika mulai kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Mereka saling mendukung dalam karir dan hidup impian masing-masing. Dan cinta mereka semakin kuat seiring berjalannya waktu. Rina menyadari bahwa pertemuan kembali dengan cinta pertamanya bukan hanya tentang menghidupkan kembali kenangan, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik bersama. Judul
Pertemuan kembali dengan cinta pertama. Tokoh utama, Rina, seorang wanita berusia 30 tahun, bekerja sebagai desainer grafis. Rina memiliki rambut yang panjang berwarna coklat gelap, selalu diurai rapi. Dia memiliki mata yang cerah dan senyuman yang menawan, tapi seringkali terlihat melankolis. Rina adalah sosok yang mandiri dan kreatif, tetapi masih menyimpan kenangan manis dan pahit tentang cinta pertamanya. Tokoh pendukung, Dika, cinta pertama Rina, kini berusia 31 tahun. Dika adalah seorang arsitek yang sukses dengan penampilan yang rapi dan percaya diri. Dia memiliki rambut hitam pendek dan mata yang tajam. Dika adalah sosok yang humoris dan penuh semangat, tetapi juga memiliki sisi sensitif yang jarang ditunjukkan kepada orang lain. Maya, sahabat Rina sejak kecil. Maya adalah seorang jurnalis yang selalu mendukung Rina dalam setiap langkahnya. Dia memiliki rambut pendek dan gaya berpakaian yang kasual. Maya adalah sosok yang ceria dan optimis, selalu berusaha untuk membuat Rina melihat sisi positif dari setiap situasinya. Budi, teman Dika yang juga seorang arsitek. Budi adalah sosok yang humoris dan sering kali menjadi penghibur di antara teman-temannya. Dia memiliki penampilan yang santai dan selalu siap membantu Dika dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Di suatu sore, Rina duduk di kafe kecil di sudut kota, menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Hari itu adalah hari yang istimewa, karena dia akan menghadiri reuni sekolah menengah atas. Kenangan masa lalu mulai bermunculan, terutama tentang Dika, cinta pertamanya. Mereka berpisah setelah lulus, dan meskipun Rina telah menjalin beberapa hubungan, tak ada yang bisa menggantikan Dika di hatinya. Saat Rina memasuki aula reuni, suasana penuh tawa dan nostalgia. Dia melihat wajah-wajah lama, tetapi hatinya berdebar ketika melihat Dika berdiri di sudut ruangan, dikelilingi oleh teman-teman. Dika terlihat matang, tetapi senyumnya tetap sama. Rina merasa seolah waktu tak pernah berlalu. Maya yang selalu ada di samping Rina menggenggam tangannya. "Ayo, kita mendekat," bisiknya. Rina mengangguk. Meskipun jantungnya berdebar kencang, mereka berdua mendekati Dika. Dan saat Dika melihat Rina, matanya berbinar. "Rina, sudah lama sekali," serunya, memeluk Rina dengan hangat. Percakapan mengalir dengan mudah, seolah tak ada waktu yang terbuang. Mereka tertawa, mengenang kenangan masa lalu, seperti saat mereka berdua bersembunyi di belakang pohon besar di sekolah untuk menghindari pelajaran olahraga. Rina merasa nyaman, tetapi juga cemas. Apakah Dika masih memiliki perasaan yang sama? Setelah beberapa jam, reuni mulai mereda. Dika mengajak Rina untuk pergi ke taman terdekat. Di sana, di bawah sinar bulan, Dika mulai bercerita tentang hidupnya. Dia telah bekerja keras untuk mencapai impiannya, sebagai arsitek. Tetapi ada satu hal yang mengganggunya. "Setiap kali aku melihat foto-foto kita, aku merasa ada yang hilang," kata Dika, menatap Rina dengan serius. "Aku tak pernah benar-benar melupakanmu." Rina terkejut. "Aku juga merasakan hal yang sama, Dika. Tapi kita sudah menjalani hidup masing-masing." Dika mengangguk, tetapi ada kerinduan yang ada di matanya. Mungkin kita bisa memberi diri kita kesempatan kedua. Kita bisa memulai dari awal.
Rina merasa harapannya mulai tumbuh. Mereka berbicara hingga larut malam, berbagai impian dan ketakutan. Rina menyadari bahwa cinta pertama tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya terpendam menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Setelah pertemuan itu, Rina dan Dika mulai berkomunikasi lebih sering. Mereka saling mengirim pesan, berbagi foto, dan bahkan melakukan video call. Rina merasa seperti remaja lagi, merasakan getaran cinta yang baru. Maya selalu mendukungnya, memberikan saran dan semangat. Kamu harus memberi kesempatan pada dirimu sendiri, Rina. Cinta pertama tak selalu berakhir buruk, kata Maya. Di suatu hari, Dika mengajak Rina untuk bertemu di sebuah restoran yang mereka sukai saat masih remaja. Rina merasa gugup, tetapi juga bersemangat. Saat mereka bertemu, Dika terlihat lebih tampan dan percaya diri. Mereka berbicara tentang kehidupan masing-masing, pekerjaan, dan impian. Rina merasa seolah-olah tak ada yang berubah, tetapi di dalam hatinya dia tahu bahwa mereka telah tumbuh dan berubah. Setelah makan malam, Dika mengajak Rina berjalan-jalan di tepi pantai. Suara ombak dan angin malah menciptakan suasana yang romantis. Dika berhenti dan menatap Rina. Aku ingin jujur padamu, Rina. Selama ini, aku selalu berharap kita bersama-sama lagi. Aku tak ingin kehilanganmu sekali lagi. Rina merasakan air matanya mengenang di matanya. Aku juga, Dika, tapi aku takut. Kita sudah menjalani hidup yang berbeda. Dika menggenggam tangan Rina. Kita bisa memulai dari awal. Kita bisa belajar dari kesalahan masa lalu. Rina mengangguk, merasakan harapan baru tumbuh dalam hatinya. Mereka berdua sepakat untuk memberi diri mereka kesempatan kedua. Rina merasa bersemangat dan takut sekaligus. Tetapi dia juga tahu bahwa cinta pertama mereka layak untuk diperjuangkan. Minggu-minggu berlalu. Rina dan Dika semakin dekat. Mereka menghabiskan waktu bersama, melakukan hal-hal yang mereka sukai, dan saling mendukung dalam karir masing-masing. Rina merasa bahagia, tetapi di dalam hatinya, dia masih meragukan apa hubungan ini akan bertahan. Di suatu malam, saat mereka sedang menonton film di rumah Rina, Dika tiba-tiba berhenti dan menatap Rina dengan serius. Rina, aku ingin kita berbicara tentang masa depan. Rina merasa jantungnya berdebar kencang. Masa depan? Apa maksudmu? Dika menarik napas dalam-dalam. Aku ingin kita berkomitmen satu sama lain. Aku ingin kita membangun masa depan bersama. Rina terdiam, merasakan campur antara kebahagiaan dan ketakutan. Dika, aku sangat mencintaimu, tapi aku juga takut kita tak bisa mengulangi kesalahan yang sama. Dika mengangguk. Aku mengerti, tapi aku berjanji akan berusaha sebaik mungkin. Aku tak ingin kehilanganmu lagi. Rina merasa terharu. Dia tahu bahwa Dika tulus. Dia juga merasakan hal yang sama. Baiklah, aku akan siap untuk mencoba. Mereka saling berpelukan, merasakan kehangatan cinta yang telah terpendam selama bertahun-tahun. Rina tahu bahwa perjalanan mereka tak akan selalu mulus, tapi disiap untuk menghadapi segala tantangan bersama Dika. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin kuat. Rina dan Dika belajar untuk saling memahami dan mendukung satu sama lain. Mereka menghadapi berbagai rintangan, tetapi cinta mereka selalu menjadi kekuatan yang mereka ingat. Suatu hari, saat mereka saling
Berjalan-jalan di taman, Dika tiba-tiba berhenti dan berlutut di depan Rina. "Rina, aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kau menikah denganku?" Rina terkejut, tetapi air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Iya Dika, aku mau." Dika berdiri dan memeluk Rina dengan erat. Mereka berdua merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Cinta pertama mereka telah tumbuh menjadi cinta yang lebih dalam dan kuat. Bulan pun berganti. Mereka mengadakan pernikahan yang sederhana, tetapi penuh cinta. Rina mengenakan gaun putih yang indah, dan Dika terlihat tampan dalam setelan jasnya. Saat mereka mengucapkan janji suci di depan keluarga dan teman-teman, Rina merasakan semua kenangan indah dan pahit yang mereka lalui telah membawa mereka ke momen ini. Setelah pernikahan, Rina dan Dika mulai kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Mereka saling mendukung dalam karir dan hidup impian masing-masing. Dan cinta mereka semakin kuat seiring berjalannya waktu. Rina menyadari bahwa pertemuan kembali dengan cinta pertamanya bukan hanya tentang menghidupkan kembali kenangan, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik bersama. Judul: Pertemuan Kembali dengan Cinta Pertama. Tokoh utama, Rina, seorang wanita berusia 30 tahun, bekerja sebagai desainer grafis. Rina memiliki rambut yang panjang berwarna coklat gelap, selalu diurai rapi. Dia memiliki mata yang cerah dan senyuman yang menawan, tapi seringkali terlihat melankolis. Rina adalah sosok yang mandiri dan kreatif, tetapi masih menyimpan kenangan manis dan pahit tentang cinta pertamanya. Tokoh pendukung, Dika, cinta pertama Rina, kini berusia 31 tahun. Dika adalah seorang arsitek yang sukses dengan penampilan yang rapi dan percaya diri. Dia memiliki rambut hitam pendek dan mata yang tajam. Dika adalah sosok yang humoris dan penuh semangat, tetapi juga memiliki sisi sensitif yang jarang ditunjukkan kepada orang lain. Maya, sahabat Rina sejak kecil. Maya adalah seorang jurnalis yang selalu mendukung Rina dalam setiap langkahnya. Dia memiliki rambut pendek dan gaya berpakaian yang kasual. Maya adalah sosok yang ceria dan optimis, selalu berusaha untuk membuat Rina melihat sisi positif dari setiap situasinya. Budi, teman Dika yang juga seorang arsitek. Budi adalah sosok yang humoris dan sering kali menjadi penghibur di antara teman-temannya. Dia memiliki penampilan yang santai dan selalu siap membantu Dika dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Di suatu sore, Rina duduk di kafe kecil di sudut kota, menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Hari itu adalah hari yang istimewa, karena dia akan menghadiri reuni sekolah menengah atas. Kenangan masa lalu mulai bermunculan, terutama tentang Dika, cinta pertamanya. Mereka berpisah setelah lulus, dan meskipun Rina telah menjalin beberapa hubungan, tak ada yang bisa menggantikan Dika di hatinya. Saat Rina memasuki aula reuni, suasana penuh tawa dan nostalgia. Dia melihat wajah-wajah lama, tetapi hatinya berdebar ketika melihat Dika berdiri di sudut ruangan, dikelilingi oleh teman-teman. Dika terlihat matang, tetapi senyumnya tetap sama. Rina merasa seolah waktu tak pernah berlalu. Maya yang selalu ada di samping Rina menggenggam tangannya. "Ayo, kita mendekat," bisiknya. Rina mengangguk. Meskipun jantungnya berdebar kencang, mereka berdua mendekati Dika.
Dan saat Dika melihat Rina, matanya berbinar. "Rina, sudah lama sekali," serunya, memeluk Rina dengan hangat. Percakapan mengalir dengan mudah, seolah tak ada waktu yang terbuang. Mereka tertawa, mengenang kenangan masa lalu, seperti saat mereka berdua bersembunyi di belakang pohon besar di sekolah untuk menghindari pelajaran olahraga. Rina merasa nyaman, tetapi juga cemas. Apakah Dika masih memiliki perasaan yang sama? Setelah beberapa jam, reuni mulai mereda. Dika mengajak Rina untuk pergi ke taman terdekat. Di sana, di bawah sinar bulan, Dika mulai bercerita tentang hidupnya. Dia telah bekerja keras untuk mencapai impiannya, sebagai arsitek. Tetapi ada satu hal yang mengganggunya. "Setiap kali aku melihat foto-foto kita, aku merasa ada yang hilang," kata Dika, menatap Rina dengan serius. "Aku tak pernah benar-benar melupakanmu." Rina terkejut. "Aku juga merasakan hal yang sama, Dika. Tapi kita sudah menjalani hidup masing-masing." Dika mengangguk, tetapi ada kerinduan yang ada di matanya. "Mungkin kita bisa memberi diri kita kesempatan kedua. Kita bisa memulai dari awal." Rina merasa harapannya mulai tumbuh. Mereka berbicara hingga larut malam, berbagai impian dan ketakutan. Rina menyadari bahwa cinta pertama tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya terpendam menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Setelah pertemuan itu, Rina dan Dika mulai berkomunikasi lebih sering. Mereka saling mengirim pesan, berbagi foto, dan bahkan melakukan video call. Rina merasa seperti remaja lagi, merasakan getaran cinta yang baru. Maya selalu mendukungnya, memberikan saran dan semangat. "Kamu harus memberi kesempatan pada dirimu sendiri, Rina. Cinta pertama tak selalu berakhir buruk," kata Maya. Di suatu hari, Dika mengajak Rina untuk bertemu di sebuah restoran yang mereka sukai saat masih remaja. Rina merasa gugup, tetapi juga bersemangat. Saat mereka bertemu, Dika terlihat lebih tampan dan percaya diri. Mereka berbicara tentang kehidupan masing-masing, pekerjaan, dan impian. Rina merasa seolah-olah tak ada yang berubah, tetapi di dalam hatinya dia tahu bahwa mereka telah tumbuh dan berubah. Setelah makan malam, Dika mengajak Rina berjalan-jalan di tepi pantai. Suara ombak dan angin malah menciptakan suasana yang romantis. Dika berhenti dan menatap Rina. "Aku ingin jujur padamu, Rina. Selama ini, aku selalu berharap kita bersama-sama lagi. Aku tak ingin kehilanganmu sekali lagi." Rina merasakan air matanya mengenang di matanya. "Aku juga, Dika, tapi aku takut. Kita sudah menjalani hidup yang berbeda." Dika menggenggam tangan Rina. "Kita bisa memulai dari awal. Kita bisa belajar dari kesalahan masa lalu." Rina mengangguk, merasakan harapan baru tumbuh di dalam hatinya. Mereka berdua sepakat untuk memberi diri mereka kesempatan kedua. Rina merasa bersemangat dan takut sekaligus, tetapi dia juga tahu bahwa cinta pertama mereka layak untuk diperjuangkan. Minggu-minggu berlalu, Rina dan Dika semakin dekat. Mereka menghabiskan waktu bersama, melakukan hal-hal yang mereka sukai, dan saling mendukung dalam karir masing-masing. Rina merasa bahagia, tetapi di dalam hatinya, dia masih meragukan apa hubungan ini akan bertahan. Di suatu malam, saat mereka sedang menonton film di rumah Rina, Dika tiba-tiba berhenti dan menatap Rina dengan serius. "Rina,
Aku ingin kita berbicara tentang masa depan. Rina merasa jantungnya berdebar kencang. Masa depan? Apa maksudmu? Dika menarik napas dalam-dalam. Aku ingin kita berkomitmen satu sama lain. Aku ingin kita membangun masa depan bersama. Rina terdiam, merasakan campur antara kebahagiaan dan ketakutan. Dika, aku sangat mencintaimu. Tapi, aku juga takut kita tak bisa mengulangi kesalahan yang sama. Dika mengangguk. Aku mengerti, tapi aku berjanji akan berusaha sebaik mungkin. Aku tak ingin kehilanganmu lagi. Rina merasa terharu. Dia tahu bahwa Dika tulus. Dia juga merasakan hal yang sama. Baiklah, aku akan siap untuk mencoba. Mereka saling berpelukan, merasakan kehangatan cinta yang telah terpendam selama bertahun-tahun. Rina tahu bahwa perjalanan mereka tak akan selalu mulus, tapi disiap untuk menghadapi segala tantangan bersama Dika. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin kuat. Rina dan Dika belajar untuk saling memahami dan mendukung satu sama lain. Mereka menghadapi berbagai rintangan, tetapi cinta mereka selalu menjadi kekuatan yang mereka ingat. Suatu hari, saat mereka saling berjalan-jalan di taman, Dika tiba-tiba berhenti dan berlutut di depan Rina. Rina, aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kau menikah denganku? Rina terkejut, tetapi air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Iya Dika, aku mau. Dika berdiri dan memeluk Rina dengan erat. Mereka berdua merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Cinta pertama mereka telah tumbuh menjadi cinta yang lebih dalam dan kuat. Bulan pun berganti. Mereka mengadakan pernikahan yang sederhana, tetapi penuh cinta. Rina mengenakan gaun putih yang indah dan Dika terlihat tampan dalam setelan jasnya. Saat mereka mengucapkan janji suci di depan keluarga dan teman-teman, Rina merasakan semua kenangan indah dan pahit yang mereka lalui telah membawa mereka ke momen ini. Setelah pernikahan, Rina dan Dika mulai kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Mereka saling mendukung dalam karir dan hidup impian masing-masing. Dan cinta mereka semakin kuat seiring berjalannya waktu. Rina menyadari bahwa pertemuan kembali dengan cinta pertamanya bukan hanya tentang menghidupkan kembali kenangan, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik bersama. Judul Pertemuan Kembali dengan Cinta Pertama. Tokoh utama Rina, seorang wanita berusia 30 tahun, bekerja sebagai desainer grafis. Rina memiliki rambut yang panjang berwarna coklat gelap, selalu diurai rapi. Dia memiliki mata yang cerah dan senyuman yang menawan, tapi seringkali terlihat melankolis. Rina adalah sosok yang mandiri dan kreatif, tetapi masih menyimpan kenangan manis dan pahit tentang cinta pertamanya. Tokoh pendukung Dika, cinta pertama Rina, kini berusia 31 tahun. Dika adalah seorang arsitek yang sukses dengan penampilan yang rapi dan percaya diri. Dia memiliki rambut hitam pendek dan mata yang tajam. Dika adalah sosok yang humoris dan penuh semangat, tetapi juga memiliki sisi sensitif yang jarang ditunjukkan kepada orang lain. Maya, sahabat Rina sejak kecil. Maya adalah seorang jurnalis yang selalu mendukung Rina dalam setiap langkahnya. Dia memiliki rambut pendek dan gaya berpakaian yang kasual. Maya adalah sosok yang ceria dan optimis, selalu berusaha untuk membuat Rina melihat sisi positif dari setiap situasinya. Budi,
teman Dika yang juga seorang arsitek. Budi adalah sosok yang humoris dan sering kali menjadi penghibur di antara teman-temannya. Dia memiliki penampilan yang santai dan selalu siap membantu Dika dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Di suatu sore,